Peran mDNA dalam mitokondria sama dengan peranan DNA dari sel eukariotik lalu menghasilkan RNA, TNA, dan mRNA. Selanjutnya ditranslasi menjadi protein, walaupun peranannya sama tetapi produksinya tidak sama. Mitokondria merupakan organel semi-otonom dalam hal ini. Terjadi hubungan fungsional antara inti dan mitokondria. Mekanisme transkripsi dan translasi pada mitokondria tergantung pada genetik inti. Bahan-bahan tertentu seperti RNA, tRNA, dan mRNA tidak tergantung pada inti protein. Tahapan konversi energi seluler yang melibatkan mitokondria. Respirasi seluler adalah proses konversi molekul makanan seperti glukosa, dan glukosa itu akan menjadi energi. Tempatnya, respirasi seluler terjadi di mitokondria. Jenisnya itu memiliki dua jenis. Yang pertama respirasi aerobik, yang kedua respirasi anaerobik. Pertimbangannya, respirasi aerobik itu adalah jenis utama respirasi seluler dan melibatkan oksidasi senyawa organik dengan menggunakan oksigen. Sedangkan respirasi anaerobik adalah proses menghasilkan tanpa menggunakan oksigen. Respirasi anaerobik juga menghasilkan asam laktat yang sifatnya itu racun bagi sel-sel dan tubuh. Fungsinya, langkah pertama pemecahan glukosa disebut glikolisis. Glikolisis menghasilkan 2 ATP dan satuan energi, sedangkan langkah kedua pemecahan glukosa itu disebut respirasi aerobik, menghasilkan 34 ATP. Rincian 1, hasil molekul glukosa dalam menghasilkan energi, hasil akhirnya 36 ATP. Manfaat, respirasi seluler menyediakan energi yang dibutuhkan oleh sel untuk melakukan proses metabolisme seperti sintesis protein dan mikrotubulus bangunan dan mikrofilamen untuk mempertahankan struktur sel. Tanpa respirasi sel, hidup akan tidak ada lagi. Fakta menariknya, atlet menggunakan respirasi aerobik untuk latihan seperti lari jarak jauh, lambat, dan respirasi anaerobik untuk latihan seperti sprint pendek. Respirasi anaerob umumnya digunakan untuk ledakan singkat energi, sementara respirasi aerobik itu digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari dan latihan daya tahan. Selanjutnya, dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif itu bisa disebut sebagai reaksi antara dekarboksilasi oksidatif, merupakan reaksi sebelum masuk tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu siklus Krebs. Pada proses dekarboksilasi oksidatif terjadi perubahan 1 asam pirufat menjadi 1 asetil CoA. Selanjutnya siklus Krebs. Siklus Krebs adalah salah satu tahapan dalam respirasi aerob, yaitu suatu proses untuk menghasilkan energi yang dalam prosesnya membutuhkan oksigen. Sumber energi atau bahan yang digunakan dalam respirasi aerob ialah glukosa yang akan diproses melalui 3 tahap. Yang pertama glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Dan tahap glikolisis, 1 molekul glukosa akan diubah menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, di situ asam pirufat inilah yang nantinya akan menjadi siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Sebelum mulai masuk siklus Krebs, asam pirufat harus diubah menjadi asetil CoA dalam proses yang disebut dekarboksilasi oksidatif. Intinya, proses ini asam pirufat akan berikatan dengan koenzim A sehingga hasil akhirnya adalah asetil CoA. Dalam proses ini juga akan dihasilkan NADH. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat siklus Krebs. Asetil CoA akan berikatan dengan
oksaloasetat dan terbentuk sitrat. Sitrat akan diubah menjadi isositrat. Isositrat kemudian diubah menjadi A-ketoglutarat, dibaca alfa-ketoglutarat. Langkah ini menghasilkan 1 NADH. A-ketoglutarat akan diubah menjadi suksinat. Langkah ini akan menghasilkan 1 NADH dan 1 ATP. Suksinat akan diubah menjadi fumarat. Langkah ini menghasilkan 1 FADH2. Fumarat akan diubah menjadi malat dan malat akan diubah menjadi oksaloasetat lagi dengan menghasilkan 1 NADH. Oksaloasetat yang terbentuk akan bereaksi dengan asetil CoA yang baru memasuki siklus Krebs. Transport elektron. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan menghasilkan ATP dari NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Dari glikolisis menghasilkan 2 NADH, dari dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH. Dari siklus Krebs menghasilkan 6 NADH dan 2 FADH2. Nah, NADH dan FADH2 yang dihasilkan itu akan menjalani transport elektron. Untuk menghasilkan ATP, bagi yang lupa apa itu ATP, saya ingatkan kembali, ATP adalah molekul penyimpan energi yang sangat dibutuhkan dalam berbagai aktivitas sel. Transport elektron ini terjadi di membran dalam mitokondria. Membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron yang biasa disebut kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, kompleks protein 4, ubiquinon, dan sitokrom C. Elektron yang berasal dari NADH dan FADH2 akan mengalir dari satu penerima menuju penerima lain dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Sedangkan yang berperan sebagai penerima elektron terakhir adalah O2 hingga nantinya akan terbentuk menjadi H2O. Saya akan mengasih tahu tentang perhitungan ATP. Perhitungan ATP itu hasil dari reaksi glikolisis menghasilkan 2 NADH. 2 NADH ini apabila melewati mekanisme shuttle glycerol 3 fosfat akan menghasilkan ATP setara dengan 4 ATP. Kemudian di siklus Krebs akan dihasilkan 6 NADH yang setara dengan 18 ATP dan juga 2 FADH2 yang setara dengan 4 ATP dan 2 ATP. Dan perubahan asam pirufat menjadi asetil CoA menghasilkan 2 NADH sehingga setara dengan 6 ATP sehingga jumlah ATP yang didapatkan sebesar 34 ATP. Dan apabila pada reaksi glikolisis menghasilkan 2 NADH melewati mekanisme shuttle malat, maka akan dihasilkan ATP sebesar 6 ATP sehingga jumlah ATP seluruhnya sebesar 36 ATP. Gangguan fungsi mitokondria. Di sini saya akan memberitahu gangguan fungsi mitokondria. Yang pertama, melas. Melas itu penyakit multisistem yang parah. Yang kedua, MID. MID itu mempunyai singkatan Maternal Inherited Diabetes and Deafness, ditandai dengan gangguan sensorineural dan perkembangan diabetes pada individu di masa dewasa. Yang ketiga, LON. LON merupakan kelainan yang menyebabkan penurunan penglihatan yang subakut. Yang terakhir, diabetes mellitus tipe 2 dan katarak. Diabetes tipe 2 dan katarak merupakan tampak klinis terkait dengan penyakit mitokondria. Baik, saya akan menyimpulkan berdasarkan uraian yang telah dijelaskan. Maka dapat diketahui mengenai pengertian mitokondria, bagaimana struktur dan fungsi mitokondria, seperti apa bentuk dan sifat mitokondria, bagaimana peran mitokondria sebagai organel otonom terhadap konvensi
Energi seluler yang melibatkan mitokondria meliputi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron, serta perhitungan ATP. Dan yang terakhir, kita membahas gangguan fungsi mitokondria.